Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Purwanti, unit kerja di SMK Dewi Sakti Kabila, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menyajikan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Iya, semangat kali ya kan? Udah sama nih berarti ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dilihat dulu sekitar bangku kalian apakah ada sampah. Kalau ada, boleh lagi ini ya, meja. Nah, silahkan diambil. Coba. Taruh ke depan sampah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Pada akhirnya, silakan. Surya, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan kalian nyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Desi. Silakan pada Desi. Oke, terima kasih Desi. Nah, coba siapa yang hari ini tidak hadir? Ada? Ada Bu. Hari ini hadir siapa Dewi? Si Danina sama si apa, Bu? Si Buati. Siti Aminah sama Wati. Siti Aminah, kenapa tidak ada keterangan? Ada, Bu. Kalau Wati, Ada keterangan nggak ada juga. keterangan juga. Oke, ini siapa yang masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya? Tapi dia Iya, kertas, kerja. kerja. Materi kita yang kemarin yaitu mengenai kertas Kerja. Apa itu kertas kerja, Bu? Kertas yang berkolom-kolom yang digunakan untuk sebagai alat bantu dalam kita membuat laporan keuangan. Nah, itu materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya atau siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, dari pembelajaran laporan keuangan itu nanti kalian diharapkan akan mampu menyusun laporan keuangan dari perusahaan jasa. Jadi nanti setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian bisa menyusun laporan keuangan dari perusahaan jasa. Nah, apa sih kumpasannya kalian belajar mengenai laporan keuangan? Nah, laporan keuangan ini merupakan salah satu yang akan kalian buat jika nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan. Nah, misalnya rezeki kalian nanti bekerja di bagian kasir, atau memegang uang, atau sebagai bendahara, ya kan? Itu nggak jauh-jauh dari yang namanya laporan keuangan. Nah, kalian nanti pasti akan disuruh membuat laporan keuangan sebagai laporan kalian ke atas, sebagai pertanggungjawaban dari tugas kalian. Jadi, ibu akan menayangkan sebuah video. Videonya itu berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan. Silakan kalian amati video yang akan ibu tayangkan. Halo, namaku Abiu. Aku biasa dipanggil Iu. Aku mempunyai usaha bengkel. Pagi ini aku kembali untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Pak, apakah saya bisa meminjam uang dengan jaminan surat berharga? Saya mempunyai usaha bengkel dan sekarang mulai berkembang dengan baik. Selamat pagi juga. Bisa Pak, kami menyediakan program simpan pinjam. Apakah usaha Bapak membuat laporan keuangan? Kalau tidak ada laporan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Maaf Pak, tidak bisa.
Adakah yang bisa membantuku membuat laporan keuangan dengan baik, agar aku bisa diberi pinjaman oleh bank? Dari video yang ibu tayangkan tadi, menurutmu kenapa sih laporan keuangan itu perlu dibuat? Oke, Minor, silakan. Dengan adanya laporan keuangan, ketika perusahaan mengalami kekurangan dana atau mau menambah karyawan, membeli peralatan, kita bisa meminjam ke bank dengan melampirkan laporan keuangan perusahaan tersebut. Iya, salah satu fungsinya adalah mempermudah kita dalam meminjam uang ke bank sebagai penambahan modal. Karena kalau kita mau meminjam uang, itu pasti butuh yang namanya laporan keuangan. Itu sebagai informasi bagi pihak bank, apakah perusahaan kita itu sehat atau tidak. Oke, Yolanda. Fungsi laporan keuangan bagi perusahaan itu untuk kita mengetahui perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Iya, benar sekali. Bagus ya, Wanda ya. Nah, salah satu kenapa perusahaan itu perlu membuat laporan keuangan agar perusahaan tahu apakah perusahaan dalam satu periode itu dia mendapatkan laba atau malah rugi. Hari ini kita membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, ya kan? Nah, tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian, apa sih Bu laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dari laporan keuangan itu, pihak bank bisa mengambil keputusan apakah dia akan meminjamkan uangnya. Beberapa tujuan dari dibuatnya laporan keuangan. Yang pertama itu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Dengan laporan keuangan ini akan memberikan kita informasi mengenai perubahan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Awalnya asetnya berapa, kemudian setelah berjalan perusahaan jadi berapa. Jadi kita tahu perubahannya. Nah, karakteristik laporan keuangan yang baik itu ada 4. Yang pertama itu dapat dipahami. Kemudian yang terakhir dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan yang baik itu harus dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dengan apa, Bu? Dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Jadi isi dari laporan laba rugi itu adalah semua beban dan semua pendapatan. Laporan neraca itu apa? Laporan yang isinya itu mengenai aset perusahaan. Kolom aktiva itu apa? Kolom aktiva itu berisi semua aset perusahaan. Kemudian kita masukkan modalnya. Untuk laporan neraca, antara aktiva dengan pasiva jumlahnya harus sama atau balance. Jika ada dari kalian yang ingin bertanya, silahkan Ibu buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, ada? Ada, Bu. Oke, si Nita, silahkan Nita. Bu, kalau laporan keuangan, akun apa saja yang dimasukkan? Untuk laba rugi, akun yang dimasukkan itu adalah akun pendapatan. Semua pendapatan kalian masukkan. Kemudian akun beban. Semua akun beban kita masukkan. Jadi Sapna, apa itu Sapna? Bagaimana cara kita mengetahui perusahaan itu laba atau rugi? Kalau lebih besar pendapatan daripada beban, maka perusahaan akan mengalami laba. Ada di aktiva diambil dari mana, Bu? Akun yang ada di aktiva kita ambil dari laporan kertas kerja yang sudah kalian buat, diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya dulu. Oke, silahkan. Yuk. Ini akan ibu bagikan LKPD-nya.
utang sama modal. Berarti kita lihat di itu. Kalian di tambah 3 juta. Kerja Atas kerjanya bagian rasa saldo yang sesuaikan. Ibu, ini yang di neraca saldo atau yang di jelas maksudnya? mana semalam neraca saldo yang telah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggila Yunita, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita menyelesaikan laporan laba rugi dengan memasukkan semua akun pendapatan dan akun beban. Terdapat akun pendapatan diterima di muka sebesar 3.500.000 dan pendapatan jasa sebesar 60 juta. Beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 dan jumlahnya sebesar 33.950.000. Bagaimana kita mengetahui laba atau ruginya? Pendapatan sebesar 63.500.000 dikurang dengan total beban sebesar 33.950.000, maka hasilnya 29.550.000. Maka perusahaan Bengkel Sahabat mengalami laba sebesar 29.550.000. Nama saya Najib Aulia, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana jika beban lebih besar dari pendapatan, apakah tetap dikurang atau ditambah? Terima kasih untuk Kak Jujur, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi, ketika akun beban lebih besar daripada pendapatan, maka tetap dikurang. Jadi, ketika pendapatan lebih besar, maka perusahaan mengalami laba. Ketika perusahaan mengalami beban lebih besar di perusahaan, maka perusahaan mengalami rugi. Terima kasih Nur Azizul ya sudah memberikan pertanyaannya. Di sini saya akan mengenalkan kelompok kami yaitu Nila Madika Suraya sebagai peneliti dan anggota ada Indah, Frida, dan Sunita. Oke, langsung saja. Ini modal awal diambil dari kertas kerja di bagian neraca saldo dan laba bersih diambil dari laporan keuangan laba rugi yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1, yaitu sebesar 29.550.000, dan akun Pripe ini diambil dari kertas kerja di bagian neraca saldo sebesar 1.500.000 rupiah. Itu dikurangkan dan masuk ke sini jumlahnya 28.050.000. Dijumlahkan dengan modal awal yaitu sebesar 53.750.000 ditambah 28.050.000, hasilnya 81.800.000, yaitu dia modal akhirnya. Saya Sirani perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika di kertas kerja tidak ada akun Privo, lalu bagaimana cara mengerjakan laporan perubahan modal tersebut? Oke, terima kasih Suriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suriani. Jika tidak ada akun Prive, maka langsung saja kita pindahkan laba bersih ini ke sini. Jadi laba bersih ditambah modal awal, yaitu jumlahnya di sini di bagian modal akhir. Bagaimana Suriani, sudah jelas? Terima kasih kepada Suriani. Apakah sudah jelas bagi teman-teman semua? Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika tidak ada Privonya? Bagaimana perhitungannya? Jika tidak ada Privonya, maka Privonya tinggal kita kosongkan aja. Jadi
Isinya tidak berpengaruh. Setelah kita ke sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Nur Sapitri. Kepada saudari Nur Sapitri, saya persilakan dengan segala hormat. Di laporan neraca ini ada dua bagian, yaitu bagian aktiva dan pasiva. Di bagian aktiva ini ada akun kas sebesar 24.200.000, piutang usaha 500.000, perlengkapan 1.500.000, peralatan 2 juta, akumulasi penunjukan peralatan sebesar 200.000. Nah, dari mana dapat data ini? Kan dari kertas kerja yang sudah diselesaikan. Semua akun aset atau harta dimasukkan ke aktiva. Nah, di pasiva ada utang usaha sebesar 500.000, diambil datanya dari kertas kerja. Perkenalkan, nama saya Sudayanti. Saya ingin bertanya, di bagian pasiva modal awalnya diambil datanya dari mana? Nah, modal akhir itu diambil dari modal akhir yang perubahan modal aja, diambil dari situ. Kalau modal akhirnya ini mungkin jadi pertanyaan di antara kalian, itu diambil dari modal akhir di laporan laba di laporan perubahan modal yang sudah kalian kerjakan. Kita ice breaking dulu ya untuk menyegarkan pikiran. Oke, silakan semuanya berdiri yuk. Ibu ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai laporan keuangan. Nah, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Nah, siapa yang mau kasih kesimpulannya? Saya, Bu. Nino. Dengan adanya laporan keuangan, ketika perusahaan mengalami kekurangan dana atau membeli peralatan, kita bisa menunjuk ke bank dengan menampilkan laporan keuangan perusahaan tersebut. Iya, oke. Jadi laporan keuangan itu bisa kita gunakan untuk lampiran kita kalau kita ingin meminjam uang ke bank sebagai tambahan modal. Ini apa lagi kita? Oke, Desi. Laporan keuangan yaitu laporan yang menyediakan informasi keuangan suatu usaha yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Iya, si Desi menyimpulkan mengenai pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang digunakan untuk melihat posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari inilah. Kita bisa tahu perusahaan itu apa. Iya. Nah, dengan kalian mempelajari materi laporan keuangan, kalian jadi tahu apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Nah, kemudian Ibu ingin menanya sedikit mengenai pembelajaran hari ini. Bagian mana yang kalian anggap paling sulit dari materi? Neraca. Neraca saldonya ya.
neraca. Laporan neraca. Perubahan laporan neraca. Iya. Kenapa? Neracanya Karena harus balance, Bu. karena harus balance. Jadi kalau kita tidak teliti nanti bisa tidak Balance. Nah, kemudian bagian mana yang paling kalian sukai? Inilah pembelajaran kita hari ini. Dan baca materi yang berkaitan dengan jurnal penduduk bisa kalian lihat dari internet atau kalian lihat dari sumber-sumber yang lainnya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.